Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat semuanya, anak-anakku peserta didik baru SMPN 2 Bungursari. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas materi tentang cara belajar pada masa pandemi COVID-19 dan implementasi program tatanen di Balai Atikan yang terintegrasi pada PBM daring atau luring di SMPN 2 Bungursari. Adapun teknis atau cara pembelajaran di masa pandemi COVID-19 terdiri dari dua teknis, yaitu ada teknis daring, dalam istilahnya adalah dalam jaringan atau online, yaitu sistem belajar tanpa tatap muka secara langsung dengan memanfaatkan komunikasi dan teknologi internet serta dilaksanakan secara online. Yang kedua, teknik luring atau di luar jaringan atau offline, yaitu bentuk belajar yang dilaksanakan dengan pertemuan fisik secara langsung tanpa bantuan teknologi internet untuk berkomunikasi. Adapun fasilitas belajar daring, setiap peserta didik harus mempunyai HP atau Android yang terkoneksi internet, baik berupa data seluler ataupun Wi-Fi. Fasilitas selanjutnya yang bisa digunakan dalam belajar daring yaitu komputer ataupun laptop yang terkoneksi juga dengan internet. Untuk cara pembelajaran luring, ini hanya disyaratkan untuk peserta didik yang tidak mempunyai fasilitas untuk belajar daring. Teknis untuk belajar luring ini, setiap peserta didik datang ke sekolah secara berkala setiap 1 minggu sekali untuk mengambil tugas atau materi dari guru mata pelajaran. Dan untuk sistem pengembalian akan dilaksanakan pada minggu berikutnya, dan ini akan berlangsung terus-menerus sampai peserta didik itu mampu untuk belajar daring. Adapun aplikasi yang digunakan untuk belajar daring, ada aplikasi Google Classroom. Ini aplikasi yang bisa membuat kelas-kelas secara maya. Ini setiap peserta didik akan dikelompokkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Yang kedua ada Google Formulir. Ini aplikasi yang digunakan untuk guru mata pelajaran yang akan membuat soal-soal ulangan, kuis, ataupun bisa digunakan untuk membuat daftar hadir peserta didik. Yang ketiga ada aplikasi WhatsApp. Ini juga akan digunakan sebagai media komunikasi antara wali kelas dengan peserta didik ataupun guru matpel dengan peserta didik, di mana setiap guru matpel ataupun wali kelas akan membuat grup-grup kelasnya masing-masing. Yang keempat ada Microsoft Office yang mencakup Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint yang bisa digunakan untuk membuat materi-materi pembelajaran oleh setiap guru mata pelajaran. Yang kelima, aplikasi PDF. Ini juga bisa digunakan untuk mengirim materi-materi berupa file PDF seperti materi-materi pada buku-buku paket secara luring. Adapun fasilitas luring disediakan printer untuk mencetak file materi dan tugas untuk peserta didik. Ini pun setiap guru mapel wajib mencetak fasilitas luring atau materi-materi luringnya karena akan diambil oleh peserta didik secara berkala setiap 1 minggu sekali. Adapun fasilitas penunjang dan aplikasi penunjang untuk belajar secara daring ataupun luring. Satu, ini buku paket yang akan disediakan oleh sekolah. Adapun teknis pembagian buku paketnya akan diatur menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Untuk jadwal dan pengambilannya ini akan dikelola oleh pengelola perpustakaan SMP 2 Bungursari. Ada penunjang untuk media sosial ya, untuk peserta didik yang melaksanakan daring. Ini bisa digunakan Google Search untuk mencari atau mendapatkan referensi artikel-artikel pembelajaran. Ada Lidunghung TV, ini adalah program TV khusus daerah Purwakarta, di mana di Lidunghung TV ini disediakan fasilitas ataupun video-video pembelajaran dari setiap guru matpel yang ada di Purwakarta.
Yang ketiga itu ada aplikasi Ruang Guru, di mana ini aplikasi berbayar, tapi untuk paket-paketnya terhitung murah, jadi peserta didik bisa untuk belajar pada aplikasi Ruang Guru, di mana peserta didik harus mendaftarkan atau membayar secara berkala untuk bisa menikmati aplikasi-aplikasi di Ruang Guru. Selanjutnya ini ada implementasi program Tatanen di Balai Atikan yang terintegrasi pada PBM daring atau luring di SMP 2 Bungursari. Ini adalah sebuah program yang sangat bagus sekali yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hidup secara ekologis, membangun harmoni manusia dengan alam, mulai dari pengenalan varietas tanaman, pertumbuhan tanaman, daur ulang ideologi hingga cara bercocok tanam. Nah, hal ini akan mampu terintegrasi dalam setiap mata pelajaran, terutama ini akan menumbuhkan proses ilmiah dalam pembelajaran IPA. Adapun program Tatanen ini merupakan wujud dari kompetensi inti kurikulum 2013, di mana ini akan mencakup dari 4 kompetensi inti dari kurikulum 13, di mana ada KI 1 tentang spiritual. Dalam program Tatanen ini akan terwujud sikap mensyukuri dan mentafakur tanaman ciptaan Tuhan. Yang kedua ada kompetensi dasar inti sosial, di mana dalam program Tatanen akan membutuhkan kerjasama dan bersosialisasi dengan baik. Yang ketiga ada kompetensi inti pengetahuan, di mana kompetensi dasar yang memuat KI 3 pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang tersampaikan melalui program Tatanen ini. Yang keempat ada kompetensi inti keterampilan, di mana peserta didik itu mampu mempraktekkan Tatanen, mampu membuat peserta didik bisa mempraktekkan cara bercocok tanam. Mungkin sekian paparan dari Ibu. Terima kasih kepada kalian telah menyimak. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Ibu sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, berdasarkan data dari PISA, PIRLS, dan World's Most Literate Nations, peringkat minat baca siswa Indonesia berada pada posisi rendah di antara negara-negara lain. Melihat fakta tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah mewajibkan sekolah menyelenggarakan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa terbiasa membaca buku setiap hari dan terbentuk budaya baca di sekolah. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan dalam program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai? Pertama, membaca nyaring. Dalam metode ini, guru membacakan buku kepada siswa dengan suara nyaring. Siswa mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Yang perlu diperhatikan, guru selalu menjaga interaksi dengan siswa. Bisa saja saat dan setelah pembacaan buku, guru dan siswa berdiskusi mengenai isi buku. Kedua, membaca mandiri. Ketika waktu 15 menit membaca tiba, siswa dipersilakan memilih dan membaca buku yang disukainya. Guru mendampingi kegiatan membaca ini dengan turut membaca buku pilihannya. Ketiga, membaca bersama. Guru membacakan buku kepada siswa, di mana keduanya memegang judul buku yang sama. Guru membaca dan siswa menyimak dengan seksama. Pada siswa dalam jumlah besar, guru dapat menggunakan buku besar atau big book. Keempat, membaca terpandu. Dalam metode ini, guru membuat kelompok membaca. Tiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa. Guru memandu siswa membaca bacaan yang sama. Guru juga dapat meminta siswa membaca secara bergantian. Setelah kegiatan membaca bersama selesai, guru mengajak siswa mendiskusikan bahan bacaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan membaca. Buku yang digunakan adalah buku bacaan selain buku pelajaran.
Siswa diperkenankan untuk membawa buku dari rumah. Kegiatan membaca berfokus pada sikap peserta didik dan bersifat memotivasi mereka. Kegiatan berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan. Guru menjadi teladan membaca bagi siswa, sehingga guru turut membaca saat siswa membaca. Hal-hal yang biasa didiskusikan setelah membaca. Topik atau tema cerita, tokoh cerita, alur cerita, pesan cerita, pengembangan cerita. Agar tercipta budaya membaca, lingkungan sekolah harus kondusif bagi kegiatan membaca siswa, yaitu mendekatkan mereka pada buku dimanapun berada. Sudut baca, lokasi berada di bagian belakang kelas, menyediakan buku-buku fiksi dan non-fiksi, dihiasi poster kampanye membaca, dapat diperkaya oleh buku yang dibawa siswa, dapat berupa bacaan koleksi perpustakaan yang dirotasi secara bergilir. Pojok literasi dapat dibuat di kebun, halaman, kantin, koridor, area tunggu orang tua, serta area lain yang nyaman dan mudah dijangkau siswa. Dibuat aman dan menyenangkan dengan meja, kursi, dan atap. Koleksi buku dapat disimpan di rak beroda agar dapat dipindah-pindah dengan leluasa. Yuk, sukseskan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum waktu belajar dimulai setiap hari. Semoga gerakan ini menjadi momentum bagi siswa Indonesia untuk membiasakan diri membaca dan menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Kapan terakhir kali kamu membaca? Apakah sesi membaca kamu terbatas oleh pembaruan status teman kamu? Buku tak terbantahkan dan ada banyak manfaat membaca. Kamu akan menemukan bahwa melihat simbol tidak lebih membawa kamu ke tempat-tempat eksotis yang jauh. Ini akan merangsang otak, imajinasi kamu, dan banyak lagi. Dari waktu ke waktu, orang bertanya mengapa membaca itu penting, seperti ada banyak hal lain yang harus dilakukan dengan waktu seseorang. Membaca itu penting karena berbagai alasan. Bahkan kebiasaan orang yang hebat dan sukses hampir sama, yaitu dengan membaca. Contohnya Warren Buffett adalah salah satu manusia terkaya di dunia dan terkenal dengan membaca lebih dari 5 jam dalam satu harinya. Mark Cuban, salah satu pengusaha sukses, membaca 3 jam per hari. Bill Gates membaca 1 buku per minggu. Oprah, dia hanya terobsesi oleh buku. Mereka adalah orang-orang hebat yang tak pernah berhenti membaca. Bill Gates, orang terkaya di dunia, pernah ditanya, "Kemampuan super apa yang ingin kamu miliki?" Orang terkaya di dunia bilang, dia menginginkan kemampuan membaca dengan secepat mungkin. Bukannya menginginkan kemampuan yang lain, dia malah memilih kemampuan untuk membaca. Tentunya mereka memiliki alasan masing-masing kenapa mereka tak pernah berhenti membaca. Ada 4 alasan mengapa membaca itu penting. 1. Stimulasi mental. Ketika sampai pada membaca buku, rangsangan mental adalah hal pertama yang dipikirkan orang. Menurut penelitian, membaca dapat memperlambat bahkan mencegah demensia dan Alzheimer. Jika otak Anda sibuk, maka otak Anda tidak akan kehilangan kekuatannya. Pasti Anda pernah mendengar ungkapan, menggunakannya atau hilang. 2. Peningkatan memori otak. Orang-orang yang bertanya tentang pentingnya membaca, mungkin kita khawatir dengan ingatan mereka. Pastinya Anda tidak ingin menjadi pikun saat menjadi tua. 3. Mempercepat pikiran analitis. Dalam banyak kasus, orang membutuhkan pikiran dalam pekerjaan mereka, dan ini salah satu alasan mengapa membaca itu penting. 4. Peningkatan fokus menjadi lebih baik. Ini adalah fakta yang diketahui di zaman kita.
orang memiliki rentang perhatian yang sangat singkat. Dalam hitungan menit, orang bisa bekerja, periksa tweet, ngobrol dengan orang lain. Dan di sini fokus sangat dibutuhkan. Tentunya dengan membaca bisa membuat seseorang agar lebih fokus. Mungkin itu adalah beberapa alasan mengapa membaca itu penting. Manfaat membaca buku. Selama di rumah, kita jadi punya lebih banyak waktu untuk membaca buku. Seperti membaca buku cerita, buku ensiklopedia, atau majalah anak. Wah, kegiatan membaca buku memiliki berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan loh. Bukan cuma menjadi hiburan, membaca buku juga bisa menambah wawasan dan melatih kemampuan berpikir. Yuk cari tahu apa saja manfaat yang kita dapatkan jika rajin membaca. 1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Teman-teman pasti sering mendengar istilah buku sering disebut sebagai jendela dunia. Hal ini karena ada berbagai jenis bacaan dengan berbagai isi pengetahuan dalam sebuah buku. Jadi semakin banyak membaca, semakin banyak juga pengetahuan yang kita ketahui. Dengan kita mengetahui banyak permasalahan dan cara menyelesaikannya melalui buku, kita akan jadi terbiasa mencari solusi dari masalah yang terjadi pada diri sendiri. Selain itu, membaca membuat kita mendapat banyak inspirasi yang mungkin berguna untuk kita. 2. Melatih kemampuan berpikir dan meningkatkan daya ingat. Membaca buku menjadi salah satu cara terbaik untuk melatih kemampuan berpikir dan menambah wawasan loh. Dengan memiliki wawasan yang luas, kita jadi bisa melatih pikiran dapat berpikir dari berbagai sudut pandang. Jadi, kita bisa melihat permasalahan dari berbagai sisi. Membaca juga baik untuk daya ingat otak kita loh. Berdasarkan penelitian, bahwa rangsangan pada otak akan dapat memperlambat atau bahkan mencegah penyakit Alzheimer dan demensia. Sebab dengan membaca akan membuat otak kita aktif dan mencegah otak kita kehilangan kekuatan. Sama seperti otot lain di tubuh, otak membutuhkan latihan untuk membuatnya kuat dan sehat. 3. Memperkaya kosakata. Dengan banyak membaca, kita akan lebih mudah bercerita karena kosakata yang dimiliki jadi lebih banyak. Jadi, kita akan bisa lebih baik dalam menyampaikan berbagai hal yang kita pikirkan dengan lebih jelas. 4. Meningkatkan konsentrasi dan memori. Selama membaca, kita akan fokus pada yang kita baca, maka tingkat konsentrasi kita juga akan meningkat ketika sedang membaca. Selain itu, membaca bisa melatih kita untuk fokus dan tidak mudah terganggu konsentrasinya saat melakukan sesuatu. Kemudian, kebiasaan rajin membaca juga membuat otak jadi mudah mengingat berbagai hal dengan mudah. Karena dalam proses membaca, maka otak kita akan membentuk memori baru dan memperkuat ingatan yang sudah ada. 5. Meningkatkan keterampilan menulis. Semakin sering membaca buku, kita akan terbiasa dengan kata, kalimat, dan paragraf. Selain menambah kosakata untuk berbicara, terbiasa dengan kata, kalimat, dan paragraf juga akan memudahkan kita untuk menuliskan apa yang ada dalam pikiran. Jadi, kalau teman-teman ingin lancar menulis, jangan lupa untuk rajin membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta MPLS SMP Negeri 2 Bundarsari. Kali ini kalian bertemu dengan saya Ahmad Soleh. Kali ini Bapak ingin menyampaikan materi yang isinya adalah membangun generasi cinta lingkungan. Perlu kalian ketahui, di sekolah ada
beberapa hal yang perlu kalian ketahui, bahwasanya kalian baik secara daring atau dalam jaringan melalui media pembelajaran tidak langsung, kalian bisa melakukan pembelajaran. Dan kalian juga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan luring atau di luar jaringan. Hal ini akan melibatkan kalian secara langsung di kelas, di lingkungan sekolah, yang bisa membuat kalian bisa bermasyarakat dengan teman, dengan guru, masyarakat di sekolah. Adapun yang ingin disampaikan dalam kegiatan MPLS ini, saya sebagai sarana atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana ingin menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan sarana dan prasarana di sekolah. Adapun tujuan adalah program sarana sekolah ini bisa memberikan kesan tersendiri dalam melaksanakan program sekolah tatanen di Balai Atikan, baik secara daring ataupun luring, sehingga akhirnya kalian bisa mengeluarkan berbagai informasi, menampilkan berbagai prestasi yang mandiri setelah kalian belajar atau keluar dari sekolah ini. Selanjutnya, program sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Bungursari memiliki beberapa hal yang bisa dijadikan tempat untuk menimba ilmu di sekolah ini. Hal apa saja yang berkenaan dengan sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana tidak terlepas dari lahan dan bangunan yang ada di lingkungan sekolah ini. Mulai dari bangunan, ruang kelas, ruang guru, ruang PU, taman, kebun sekolah, serta bagaimana cara kalian merawat, memanfaatkan, menggunakan hal-hal yang ada di lingkungan sekolah sehingga bermanfaat, menjadi hal yang bisa mendidik kalian menjadi manusia yang berprestasi. Komponen administrasi dalam sarana dan prasarana pada dasarnya ada 5 hal, yakni 1 adalah lahan yang diperlukan untuk mendirikan sekolah yang disertai dengan bukti kepemilikan yang sah dan lengkap, yakni sertifikat. Jenis lahan tersebut akan memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah lahan terbangun adalah lahan yang di atasnya berisi bangunan. Yang kedua, lahan terbuka, lahan yang belum ada bangunan di atasnya. Yang ketiga adalah lahan kegiatan praktek untuk melaksanakan kegiatan praktek. Lahan
Pengembangan adalah lahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan bangunan dan kegiatan prakteknya, dan selanjutnya lokasi sekolah harus berada di wilayah pemukiman yang sesuai dengan cakupan wilayah sehingga mudah terjangkau, aman dari gangguan bencana alam dan lingkungan yang kurang baik. Yang kedua adalah ruang. Ruang secara umum terdiri dari ruang pendidikan. Ruang pendidikan ada juga atau disebut juga satu ada ruang teori atau ruang kelas dengan sejumlah rombongan belajar. Yang kedua, ruang laboratorium, ruang olahraga, ruang perpustakaan, ruang kesenian, dan ruang keterampilan. Yang ketiga, ada ruang administrasi, di antaranya ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, dan gudang. Yang berikutnya ada ruang penunjang, yakni ruang ibadah, ruang koperasi sekolah, ruang OSIS, ruang BP, ruang serbaguna, ruang UKS, ruang WC, dan kamar mandi. Yang ketiga ada perabot. Perabot secara umum adalah mendukung tiga fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi administrasi, fungsi penunjang. Jenis perabot sekolah terkelompok menjadi 3 macam, yakni perabot pendidikan, yakni adalah perabot semua jenis mebel yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar, adapun jenis bentuk dan ukurannya mengacu pada kegiatan itu sendiri. Yang kedua ada perabot administrasi, adalah yang digunakan untuk mendukung kegiatan kantor. Ini tidak baku atau tidak terstandar secara internasional. Yang berikutnya adalah perabot penunjang, yakni perabot untuk yang dibutuhkan dalam ruang penunjang seperti perabot perpustakaan, UKS, OSIS, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah alat dan media pendidikan. Setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki satu jenis peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran, sehingga dengan demikian proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan optimal. Yang terakhir adalah buku atau bahan ajar. Bahan ajar ini adalah sekumpulan bahan pelajaran yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Bahan ini bisa terdiri dari berbagai hal yang perlu ada, mulai dari komputer, buku-buku yang bisa menunjang dalam kegiatan pembelajaran, dan sebagainya. Nah, inilah gambaran ruangan atau bangunan, ruang kepala sekolah, ruang TU, dan ruang guru. Selanjutnya ada ruang teori dan praktek, yakni kelas. Ada juga ruang perpustakaan. Ini untuk ruang perpustakaan, ruang kelas 3 di atas, kemudian yang bawahnya ruang kelas 2, dan yang terakhir adalah sebelah kanannya adalah ruang kelas 1. Berikutnya adalah meja dan kursi sebagai perabotan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya ada ruang perpustakaan dengan perlengkapan yang sudah tersedia, dengan ruangan petugas perpustakaan yang bisa membantu kalian belajar. Berikutnya ada ruang guru, ruang laboratorium, juga berikutnya adalah ruang WC baik putri ataupun putra. Ini adalah WC putri
yang atas, yang bawahnya Wasa Putra berada di sebelah selatan. Berikutnya, kegiatan kalian tidak terlepas dari kegiatan di lingkungan kita sendiri. Ada yang namanya tatanen. Tatanen di Balai Atikan yang diprogram di Purwakarta bisa memenuhi syarat kegiatan pembelajaran di lingkungan kita, yakni di Kecamatan Bungursari yang masih banyak orang tuanya mengandalkan dari kegiatan bercocok tanam atau tatanen dengan berbagai hal yang perlu kalian ketahui bagaimana orang tua kita mengikuti, memanfaatkan alam sekitar untuk tatanen. Di sekolah pun kalian diberikan kesempatan untuk mengetahui bagaimana tatanen yang baik sesuai dengan pendidikan di Purwakarta, khususnya tatanen di Balai Atikan. Berikutnya, peralatan penunjang. Nah, ini ada di zaman COVID seperti ini, kita perlu bisa menjaga diri dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya ada memanfaatkan hal berkenaan dengan ekobrik atau mengelola sampah yang kita pergunakan, mulai dari sampah plastik, dan yaitu perlu kalian manfaatkan. Perhatikan video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, hari ini saya lagi megang sampah ini, friend. Ini merupakan tempat sampah yang tertata, yang dibentuk sedemikian rupa hingga menjadi sesuatu. Sampah plastik merupakan sampah yang tidak mudah terurai hingga puluhan tahun, lalu dimanfaatkan, dikemas menjadi ekobrik, lalu dibentuk menjadi sebuah tulisan dan objek yang layak untuk dinikmati. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat semuanya. Mudah-mudahan bisa bijak dalam penanganan sampah. Jangan dibakar, manfaatkan untuk karya, karena dibakar juga untuk kesehatan itu tidak baik. Ini untuk satu karya ini kurang lebih nanti membutuhkan sekitar 700 botol plastik. 700 botol plastik dengan satu botolnya kurang lebih sekitar 250 gram sampah plastik. Sangat luar biasa untuk penanganan dengan model seperti ini, masalah sampah plastik, bro. Melanggar undang-undang. Iya. Kan tadi. Kenapa? Lurus sama panas.
Coba perhatikan, ini masing-masing botol rata-rata ada 220 gram, ada 230 gram sampah plastik. Kalau dijumlah total seluruhan akan menjadi sangat banyak sekali untuk sampah plastik, bro. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anakku sekalian, calon peserta didik SMP Negeri 20 Sari yang Ibu cintai. Mudah-mudahan kalian nanti betul-betul menjadi siswa dan siswi yang soleh dan soleha. Amin. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama untuk kalian semuanya. Tapi sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Atik Nugrowati di SMP Negeri 20 Sari. Ibu mengajar BK atau bimbingan dan konseling, yang nanti kalian juga akan mengenal lebih jauh lagi. Tidak berlama-lama, mari kita bersama-sama simak ya materi tentang tata krama atau nanti yang biasanya kita kenal dengan pendidikan karakter, supaya kalian menjadi siswa dan siswi yang soleh. Mari kita mulai. Ya, seperti kita ketahui, tata krama itu berasal dari dua kata, yaitu tata yang berarti adat, aturan, atau norma, dan krama yang berarti sopan santun, kelakuan, atau tindakan seseorang. Adapun ada beberapa jenis tata krama yang harus kalian ketahui, yaitu ada 4. Yang pertama, tata krama berbicara. Kedua, tata krama pergaulan. Yang ketiga, tata krama berpenampilan atau biasanya berpakaian. Yang keempat, tata krama di sekolah. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang tata krama berbicara. Di masa COVID atau di masa pandemi ini, biasanya kita harus menjaga atau mengatur bagaimana kita berbicara. Harus menggunakan apa? Ya, betul, menggunakan masker. Kemudian, bisa juga kita tidak harus selalu berbicara langsung, tetapi mungkin kita menggunakan teknologi yang biasa kalian kenal, yaitu baik menggunakan handphone atau mungkin telepon biasa, ataupun kalian bisa berkomunikasi lewat media yang lain. Banyak media sosial yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu dengan siapa kalian berbicara atau siapa yang diajak kalian bicara. Mungkin bisa temanmu kalau di sekolah, bapak ibu guru, karyawan, ataupun pimpinan sekolah yaitu kepala sekolah. Itu jika di sekolah. Kemudian di rumah, mungkin dengan orang tuamu, dengan saudara, dengan tetangga, ya. Kemudian yang B, kalimat yang digunakan. Tolong jika kalian berbicara, pastikan kalimat yang digunakan adalah kalimat yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian,
kalian harus perhatikan juga, karena kalian di masa seperti ini kalian lebih banyak menggunakan media sosial, jangan sampai kalian chatting atau chattingan menggunakan bahasa atau kalimat yang kurang baik atau yang menyakiti hati orang lain, atau kalian mudah percaya dengan hoax atau berita yang tidak benar ya. Kemudian yang C, di mana pembicaraan dilakukan? Ya, kalian juga harus tahu waktu dan tempat. Ini tempatnya. Misalnya di sekolah, sudah jelas ada tata tertibnya. Kemudian di rumah dengan orang tua, kalian juga dengan bahasa yang lebih baik, lebih sopan. Atau jika kalian mengikuti kegiatan keagamaan, baik di musola atau di masjid, pergunakan kalimat atau bahasa yang baik. Ya. Kemudian yang D, sikap berbicara. Jika kalian berbicara, apalagi dengan orang yang lebih dituakan, itu sikapmu harus diperhatikan. Jangan sampai misalnya orang tua duduk, kalian berdiri sambil berkaca pinggang misalnya. Itu kira-kira sopan tidak? Kalau tidak sopan, jangan kalian lakukan. Kemudian dengan teman pun harus seperti itu. Tidak usah melihat siapa dan siapa atau mengecilkan arti temanmu. Apalagi jika di sekolah berbicara dengan bapak ibu gurumu. Dalam tata tertib sudah diatur jika tidak sopan itu nanti akan ada punishment-nya ya atau teguran. Kemudian yang selanjutnya yaitu tata cara berbicara. Dalam berbicara kalian jangan pergunakan kalimat atau menggunakan nada yang keras. Jadi tolong pelankan, kecuali kalau yang mendengarkan kurang jelas. Mungkin volume suara bisa dibesarkan sedikit. Kemudian selanjutnya
Nah, untuk tata krama pergaulan, kalian juga harus perhatikan. Ada 3 hal yang harus perhatikan, yaitu yang pertama, siapa lawan bicaramu? Kemudian yang kedua, di mana tempat kamu berbicara atau kalian berbicara? Kemudian yang ketiga, yaitu cara bersikap. Kita bahas siapa lawan bicaramu. Seperti tadi, Ibu sudah bahas juga, kalian kan berbicara tidak selalu di satu tempat. Bisa di sekolah, bisa di rumah, mungkin bisa di masjid, musola, atau di tempat lain. Itu juga perlu kalian perhatikan. Atau dengan orang tua, dengan teman sebaya, ataupun dengan temanmu yang lebih kecil atau orang yang lebih kecil darimu, itu juga tetap kamu harus perhatikan. Kemudian tempat tadi juga sudah disinggung bahwa tempat itu kalian akan bicara nggak hanya selalu walaupun masih pandemi selalu di rumah, tapi mungkin di luar rumah, bergabung dengan masyarakat, dengan teman-temanmu, itu juga diperhatikan. Kemudian cara bersikap. Kalian biasanya tidak sadar karena kalian terbiasa berbicara dengan teman sebayamu, tidak sadar kalau kalian mungkin juga saat itu sedang bicara dengan orang dewasa, apalagi dengan orang tua atau dengan bapak guru. Sikapmu perhatikan. Mungkin ya, kalau misalkan kalian nada bicaramu pelan tetapi sikapmu mungkin mau mengisyaratkan seperti mau menantang, nah itu orang lain akan tersinggung ya tentang sikapmu. Kita lanjutkan tata krama berpenampilan. Penampilan itu kata peribahasa mencerminkan kepribadian seseorang. Kita bahas satu persatu ya. Bagaimana kalian berpenampilan? Yang pertama, penampilan kalian atau berbusana dalam berbusana, menggunakan pakaian, sebaiknya rapi, pantas, dan sederhana. Tidak perlu harus selalu baru, apalagi yang mewah. Ya, kemudian yang B, sesuaikan waktu dan tempat. Misalnya, jika kalian mau ke majelis taklim, mau ke masjid atau ke musola, pantaskah kalian menggunakan rok ketat? Atau kalian menggunakan baju ketat? Atau kalian misalkan menggunakan baju pesta? Tentu tidak. Ya, jadi sesuaikan. Kalau mau ke masjid, ke musola ya gunakan
Misalkan untuk yang putri, yang perempuan menggunakan gamis atau baju atau celana yang longgar atau rok yang longgar. Jangan lupa berkerudung. Beda lagi jika kalian misalkan mau jalan-jalan, ya itu juga tetap kalian harus perhatikan juga karena dari penampilan kalau orang lain melihat kemudian berpikiran negatif atau bahasa kiniannya omes, otaknya mesum, bahaya. Itu akan menjadi mengundang kejahatan. Ya, kemudian yang C, pilih pakaian yang tidak terlalu ketat. Itu maksudku Adri tadi ya. Jika kalian berpakaian, misalnya kalian mau ke masjid dengan mau jalan-jalan, kan bedakan. Tapi tentunya meskipun jalan-jalan juga jangan menggunakan pakaian terlalu ketat karena akan mengundang kejahatan. Kemudian yang D, usahakan meskipun kalian remaja zaman now, tidak asal mengikuti mode. Karena kalau mengikuti mode, satu, kalau biaya, keduanya tidak cocok dengan fisikmu atau bentuk badanmu. Jadi harus sesuaikan ya dengan karaktermu juga. Lanjut. Ya, ini sengaja Ibu bahas tentang tata krama di sekolah. Karena nanti meskipun sekarang pandemi, mudah-mudahan pandemi segera berlalu atau berakhir, kita akan bertemu tatap muka dan lebih banyak juga waktu di sekolah, sekitar 5-7 jam. Makanya Ibu akan bahas tentang tata krama di sekolah. Yang pertama, bersikap sopan pada guru dan karyawan. Itu wajib atau harga mati untuk calon siswa-siswi SMP Negeri 2 Bursari. Yang B, ucapkan salam. Baik jika bertemu dengan Bapak Ibu guru atau karyawan sekolah, apalagi dengan kepala sekolah, maupun jika kalian mau masuk ke ruangan ataupun keluar dari ruangan. Ruangan apapun jika di dalamnya ada orangnya atau ada Bapak Ibu guru, karyawan, teman-temannya dan sebagainya ya. Kemudian yang C, saling menghargai antar teman. Jadi sangat damai
sangat menyenangkan jika di antara kalian biasakan menghargai temanmu, baik kakak kelas ataupun teman sebayamu, baik di dalam kelas maupun yang berbeda kelas. Karena jika kalian menghargai orang lain, insya Allah orang lain pun akan menghargai kita. Nah, itu sudah merupakan kodrat ya, seperti itu. Kemudian yang D, mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah SMP Negeri 2 Bungur Sari Kabupaten Purwakarta. Itu juga harga mati, tidak boleh ditawar-tawar. Nanti mungkin akan kita bahas di luar pertemuan ini karena tata tertib sekolah kita itu banyak ya. Nanti mungkin akan dipasang juga, dipajang juga di tiap kelas. Kemudian yang E, berkomunikasi dengan suara yang wajar. Artinya, jika kalian ngobrol, berbicara, itu tidak perlu teriak-teriak. Tinggalkan kebiasaan lamamu, kebiasaan yang kurang baik waktu di SD. Sekarang kalian sudah menjadi remaja, sudah SMP, jadi sudah setingkat lebih tinggi. Makanya Ibu ingin kalian juga cara berkomunikasinya harus juga setingkat lebih baik daripada pada waktu di SD. Ya. Kemudian yang F, tidak bercanda yang dapat membahayakan diri dan orang lain. Ini sering terjadi, bahkan kadang berbahayanya itu jika teman yang diajak bercanda kemudian emosi. Yang tadinya hal sepele menjadi besar, yang tadinya tidak apa-apa, akhirnya bisa menjadi baku hantam. Bahkan bahaya lagi kalau teman yang merasa dilukai atau merasa terluka tadi mengajak teman-teman yang lainnya. Akhirnya jadi bisa perang antar geng, bahkan antar kampung. Itu tadinya bisa juga terjadi dari sekedar hanya bercanda. Makanya tolong sekarang di SMP Negeri 2 Bungur Sari, tinggalkan kebiasaan lama waktu SD yang jelek dan bawa hal-hal yang baik. Apalagi kita sekarang belum bisa bertatap muka. Kalian harus bijak menggunakan media sosial kaitannya juga dengan tata krama. Etika di sekolah. Teman-teman Smart Point, tahukah kamu apa itu etika? Etika adalah hal yang berkaitan dengan sopan santun atau tingkah laku, akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja etika di sekolah? Menghormati guru, mengucapkan salam dan menyapa, memperhatikan guru di kelas, mengerjakan tugas yang diberikan, bertanya dengan sopan, berbahasa santun dan bersikap sopan. Menghormati dan menjalankan peraturan sekolah. Bersemangat dalam belajar. Tidak bermalas-malasan, berusaha meningkatkan prestasi.
Belajar dari rumah bukan berarti waktu belajar berkurang, tidak ada komunikasi dengan guru, kerja tugas semakin santai. Namun, dengan belajar dari rumah, kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk belajar dengan maksimal. Maka, etika kakak adik sebagai siswa harus dijaga dalam pembelajaran daring ini. Belajar daring menjadikan guru dan siswa harus berhubungan via online, di antaranya melalui WhatsApp, chatting, telepon, dan lain-lain. Belajar di sekolah ada tata tertib sekolah dan aturan yang harus diterapkan. Berbeda dengan daring, tata tertib ini diabaikan karena tidak ada layanan di sekolah bagi siswa. Namun, seluruh proses belajar mengajar dialihkan via daring. Olehnya, aturan belajar daring pun harus diperhatikan bagi siswa agar proses belajar mengajar berjalan baik walau berjarak jauh. Nah, apa saja etika yang harus diperhatikan siswa selama pembelajaran daring ini? Coba kalian dengarkan. Yang pertama, sopan santun dalam chatting. Kakak adik tahu kan chatting itu apa? Yap, chatting adalah komunikasi online. Jadi, ketika kakak adik berkomunikasi dengan guru, kakak adik perlu memperhatikan sikap dan bahasa yang digunakan. Sebaiknya menggunakan kata-kata yang baik dan memperhatikan waktu ketika ingin mengirim chat ke guru. Sikap sopan santun di sini maksudnya yaitu mengucapkan salam, menuliskan nama dan kelas, menyampaikan tujuan atau hal apa yang ingin ditanyakan kepada guru. Yang kedua, membaca info di grup. Memastikan sudah membaca semua informasi di grup kelas atau grup belajar, baik yang disampaikan wali kelas, guru mapel, atau ketua kelas. Grup adalah tempat info penting yang harus dibaca secara keseluruhan bagi setiap siswa, tanpa ada yang terlewatkan. Ketua kelas sebagai admin juga perlu mengontrol komentar teman-teman agar tidak sembarangan komentar di grup kelas, agar info penting tidak terlewatkan oleh teman-teman. Yang ketiga, jangan lupa menghubungi ketua kelas. Jika kakak adik merasa ketinggalan informasi, hal pertama yang dilakukan adalah menghubungi ketua kelas. Mencari tahu apa info penting yang Anda belum ketahui, termasuk info tugas atau info jadwal belajar dan lain-lain. Ketua kelas sebagai tangan kanan guru mapel atau wali kelas menjadi sumber utama kakak adik jika ingin mencari tahu informasi. Jika ketua kelas Yang keempat, berkomentarlah dengan baik. Grup kelas sangat memungkinkan info penting akan tertimbun jika teman-teman kelas mengirim chat sembarangan dan tidak memfilter atau menyaring chat mereka. Maka, tugas kakak adik di sini adalah harus dengan bijak dan memperhatikan komentar yang seharusnya dilontarkan di grup tersebut. Bahkan, jika memungkinkan tegaskan kembali bahwa grup kelas ini yang beranggotakan guru-guru tidak boleh berkomentar yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Hal yang boleh dikomentari misalnya menanyakan info tugas, deadline, nomor kontak guru mata pelajaran, materi pembelajaran, dan lain-lain. Yang terakhir, carilah waktu yang tepat jika ada keperluan yang sangat penting mengenai pelajaran sekolah. Namun hal pertama yang dilakukan adalah membaca isi grup secara keseluruhan. Kedua, menghubungi ketua kelas. Ketiga, menghubungi guru mapel. Yang keempat, menghubungi wali kelas. Dan yang terakhir, telepon guru di waktu yang tepat. Ini adalah urutan yang dilakukan jika mencari informasi mengenai sekolah atau kelas. Silahkan manfaatkan teknologi dengan baik dan sopan santun dalam berkomunikasi kepada Bapak Ibu guru. Dan ingat di waktu yang tepat ya, bukan malam, bukan subuh, bukan menelpon sembarangan. Kakak adik pasti paham kan kapan waktu
waktu dan bagaimana cara komunikasi secara online yang baik dengan Bapak Ibu guru kita. Ingat, guru adalah orang tua kita dan mereka juga punya kesibukan di rumah. Maka kakak adik tetap harus menghargai waktu mereka sebagai guru yang sedang bertugas di rumah. Jadi, dari sekarang kakak adik silahkan lebih bijak dalam menggunakan grup kelasnya dan belajar komunikasi yang baik dengan guru via chatting. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang anak-anakku peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 2 Bungursari. Perkenalkan, nama Ibu Cici Warningsi. Pada kegiatan MPLS kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang budaya bermedia digital atau internet yang terintegrasi dengan PBM daring dan luring di SMP Negeri 2 Bungursari pada masa COVID-19. Anak-anakku, pada masa pandemi seperti sekarang ini, tidak memungkinkan bagi kita untuk beraktivitas normal, baik itu kerja maupun proses pembelajaran. Sehingga semua kegiatan dilakukan di rumah. Oleh karena itu, HP dan internet menjadi salah satu bagian dari media pembelajaran yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh. Tentu ini bukan hal yang baru bagi kalian, karena ketika di SD kalian sudah mengenal apa itu HP atau gadget, dan kalian juga pernah menggunakannya untuk proses pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku, tidak ada salahnya kan pada kesempatan ini Ibu mengulas kembali apa itu internet dan bagaimana kalian menggunakan internet dengan baik. Hal yang harus kalian perhatikan ketika menggunakan internet adalah: pertama, gunakan internet itu seperlunya saja. Misalkan ketika kalian mencari informasi tentang materi pelajaran atau tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru. Jadi, kalian tidak menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak perlu atau tidak ada manfaatnya, apalagi berhubungan dengan pemakaian kuota. Kasihan kan kalau orang tua kalian harus sering membeli kuota? Yang kedua, gunakan akun pribadi. Hati-hati kalian dalam membuat atau mengunggah postingan. Jaga jari-jari tangan kalian, jangan sampai menulis postingan yang kurang baik. Ingat ya, karena ada undang-undang IT. Anak-anakku, ada satu hal lagi yang ingin Ibu sampaikan, yaitu adalah etika ketika kalian ingin menghubungi ibu bapak guru melalui HP atau WA. Apa saja yang harus diperhatikan? 1. Pilihlah waktu yang tepat ketika kalian ingin menghubungi ibu bapak guru. Jangan menghubungi ibu bapak guru ketika mereka sedang istirahat atau beribadah. Jadi usahakan tidak menghubungi ibu bapak guru lebih dari jam 8 malam. Kedua, awali dengan salam. Misalnya, Assalamualaikum atau selamat pagi. Ketiga, perkenalkan diri kalian. Contoh, saya Iklima Anapi dari kelas 7A. Keempat, ucapkan kata maaf. Pengungkapan kata maaf menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati kalian. Yang kelima, gunakan bahasa yang baik dan benar.
Misalkan kalian akan menulis di WA Assalamualaikum, jangan disingkat, kum saja. Itu kurang bagus atau kurang sopan. Keenam, to the point. Maksudnya kalian mengungkapkan tujuan menghubungi ibu bapak guru itu dengan jelas dan singkat. Jadi tidak bertele-tele. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.